Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pakai bahasa Indonesia beda. Iko kakak nak cerita tentang apa? Nabi yang paling ganteng. Ganteng jauh ya. Namun jadi tahu tak kamu Nabi siapa? Nah, kan? Nabi yang paling ganteng namanya Nabi Yusuf. Mempunyai ketampanan daripada nabi-nabi yang lain. Yaitu tentang kesabaran dan luapan dan ujian berat. Ketampanan tak lantas membuat Nabi Yusuf junawa. Dia tetap melalui ujian berat yang diberikan Allah dengan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf yang mengajarkan manusia tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian berat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan nabi dan rasul ke-11 yang patut diimani. Yusuf adalah dari Nabi Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an melalui surat Yusuf. Nah, mau mengaji kamu kan ngaji kan? Kau baca Al-Quran kan? Rizki Dewi yang Al-Quran itu kan? Nah, di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Yusuf. Nah, suatu hari Yusuf kecil bermimpi dan bercerita tentang mimpinya kepada sang ayah. Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Kecek Yusuf tadi tuh dengan surat Yusuf tuh tadi kan. Nah, itulah rasa iri itu pula membuat saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur tanpa sepengetahuan Nabi Yakub. Mereka mengatakan pada sang ayah bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Yusuf yang diperangkap dalam sumur diselamatkan oleh musafir yang lewat. Para musafir itu membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya dengan harga murah. Nah, Yusuf kok tadi sudah dibuang tuh, nyoko ditangkuk ditemukan kayak musafir, dibawa ke musafir ke Mesir. Nah, sampai di Mesir tuh Yusuf kok dijual. Ujiannya kan. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Bunyi firman Allah dalam surat Yusuf ayat 21. Pada suatu hari, Zulaika, istri majikan tempat Yusuf bekerja, mencoba menggodanya. Zulaika tertarik pada ketampanan Yusuf. Saat Yusuf pergi, Zulaika menarik baju Yusuf dari belakang. Zulaika mengadu kepada suaminya dan menyebut bahwa Yusuf menggodanya. Berkat seorang saksi, Yusuf tak jadi dihukum karena tak terbukti menggoda Zulaika, istri tempat Nabi Yusuf itu bekerja tadi. Namun gosip dengan cepat bertebaran di Mesir. Zulaika yang tak senang dengan kabar itu mengundang para perempuan itu ke rumahnya. Dia memberikan pisau beserta jamuan untuk para tamunya. Zulaika lalu memanggil Yusuf untuk keluar bertemu dengan tamunya. Tak hayal, para tamu pun terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf dan melukai tangannya sendiri serta memotong jamuan. Padahal rencananya tadi tuh sang majikan tuh untuk menyuruh tamunya untuk melukai Nabi Yusuf tadi kan. Tapi apalah arti sesuai dengan ketampanan Nabi Yusuf tadi, nyo tidak jadi melukai Nabi Yusuf, malahan yang melukai dirinya sendiri. Nah, itulah. Namun ketampanan Yusuf justru membuatnya mesti dihukum. Sang majikan Al-Aziz menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Yusuf dipenjara bersama dua pemuda lain. Dua pemuda itu meminta maaf Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Yusuf mengartikan mimpi itu sambil berdakwah menyiarkan agama Allah. Kala itu Yusuf berhasil mengartikan mimpi bahwa salah seorang pemuda itu akan terbunuh. Setelah bertahun-tahun di penjara,
Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Namun tak seorang pun dapat mengartikan mimpi tersebut, hingga salah seorang pemuda yang selamat teringat pada Yusuf yang pada akhirnya berhasil mengartikan mimpi sang raja Mesir. Agar kamu bercocok tanam 7 tahun sebagaimana biasanya. Kemudian yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, sudah tuh keberhasilan Yusuf mengartikan mimpi tadi membuat Raja Mesir menginginkan Yusuf menjadi salah seorang terdekatnya. Yusuf pun meminta untuk menjadi bendahara, seorang yang berkedudukan tinggi di Mesir. Suatu waktu 10 saudara yang membuang Nabi Yusuf tadi ke dalam sumur tadi datang dari Palestina untuk meminta persediaan makanan ke Mesir. Nabi Yusuf langsung mengenali saudaranya. Nah, Palestina tahu kan, negara Palestina kan, negara yang lagi perang dengan Israel di masa kini. Nah, itulah Nabi Yusuf berpesan untuk datang kembali sambil membawa Bunyamin. Saudara-saudaranya yang baik saat itu tinggal bersama Nabi Yakub. 10 saudara itu datang membawa Bunyamin. Kepada Bunyamin, Yusuf memberitahu bahwa dia adalah saudaranya yang dibuang. Yusuf memerintahkan saudaranya untuk membawa bajunya dan mengusapkan pada wajah ayahnya. Saat anak-anaknya datang membawa baju tersebut, Yakub dapat mencium bau Yusuf dari kejauhan. Anak-anaknya mengusap baju Yusuf kepada ayahnya yang sudah menua dengan penglihatan yang mulai kabur. Pakaian itu membuat Yakub bisa kembali dengan jelas. Nabi Yakub pun pergi bersama anaknya menuju Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Pertemuan itu dipenuhi dengan haru dan bahagia. Nah, Nabi Yakub tadi pergi bersama wahai ayahku, kecek Nabi Yusuf inilah takwil mimpi yang dahulu. Mimpinya tadi yang bersama 11 bulan dan bintang tadi. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara. Kecek Yusuf dalam surat Yusuf ayat 100. Nah, pengasuh Taman Belajar Alfiyah Kahawahyul Afif Al-Ghafiqi mengatakan bahwa Nabi Yusuf merupakan salah satu nabi yang ujiannya yang paling berat. Nah, Nabi Yusuf itu berat sekali ujiannya. Dia pernah menjadi budak, pernah menjadi OB. Kalau kondisi ini, kata Wahyul itu tadi, kendati terus dirongrong oleh ujian berat. Tahu tak dirongrong? Jana geru jana pogo atun madia kan rongrong. Nah, tetap bersabar menjalani kehidupan. Yusuf berpegang teguh pada Allah. Dia meyakini bahwa Allah punya rencana yang baik untuk hambanya. Ketika di penjara, bukan karena bersalah, tapi dia bersabar, tetap yakin bahwa maksud Allah tetap baik. Setelah sabar menanti, Allah akhirnya memberikan kedudukan yang baik untuk Nabi Yusuf di Mesir dan mempertemukannya kembali dengan saudaranya dan ayahnya. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dapat diambil bahwa kesabaran dan keteguhan hati pada Allah Subhanahu wa taala saat dihadapkan dengan ujian berat akan membuahkan hasil yang setimpal. Nah, itulah hasil dari kesabaran dalam ujian Nabi Yusuf tadi. Itulah ceritanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos tidak? Pertanyaannya Tak.